Kopi Idaman Podcast. Nyaman kopinya, pintar orangnya. Pendidikan merupakan pijakan mendasar dan terpenting dalam pembangunan masa depan sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sana idaman segalanya? Jumpa lagi dengan saya Tina Alvara di Kopi Idaman Podcast, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hadir bersama saya saat ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Tauhid Afrilianur SPMSI, yang mana tema kita pada sesi kali ini adalah membangun pendidikan Kutai Kartanegara menuju Indonesia Emas. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, baik, penat, capek dan segala macam. Luar biasa sudah menyempatkan waktu untuk hadir Pak di podcast kita kali ini. Pak, bicara tentang dunia pendidikan. Bagaimana gambaran dunia pendidikan di Kutai Kartanegara saat ini Pak? Ya. Makasih Delsana sekalian yang mungkin sempat menyaksikan dan menonton podcast ini. Perlu saya sampaikan bahwa kalau bicara pendidikan ini harus komprehensif. Jadi dunia pendidikan ini sebuah dunia yang sangat-sangat kompleks ya. Karena yang diurusi bukan hanya persoalan bangunan saja gitu. Betul. Tapi dari persoalan bagaimana kita meningkatkan kualitas baik itu guru, baik itu siswanya, kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat, kemudian bagaimana peningkatan mutu kurikulumnya, kemudian segala macam pernak-pernik sarana prasarana, semuanya kompleks sekali. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana kondisi Kukar menghadapi kondisi pendidikan kita saat ini, ya memang kalau kita melihat secara kasat mata sudah banyak lah pembangunan yang sudah kita lakukan. Cuman untuk mengukur bagaimana sih dunia pendidikan Kukar itu ada ukurannya. Nah, dari kementerian itu kita diberikan rapot, namanya rapot pendidikan. Nah, di situ ada 3 hal yang penting yang menjadi dasar penilaiannya adalah pertama masalah tingkat literasi, kemudian tingkat numerasi, kemudian kesesuaian kebutuhan lapangan dengan kondisi real guru maupun siswa, terakhir itu adalah masalah karakter. Nah, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pemerintah kabupaten ini sampai saat ini masih punya konsep. Jadi jangan lupa walaupun hari ini terjadi pilkada segala macam, karena ini belum terjadi perubahan pemerintahan, jadi kita masih mengacu kepada PJMD kita yang lama. Bahwa Kukar Idaman itu dengan misi yang kedua, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya. Itu yang menjadi triggernya pemerintah. Jadi kita sektor pendidikan ini kita mengarahnya kepada misi itu. Jadi untuk mengarah ke sana banyak hal yang harus kita lakukan. Bagaimana kita meningkatkan nilai rapot pendidikan. Hasil rapot kita tahun ini alhamdulillah kita sudah naik semua, tinggal SD yang masih tingkat literasinya kalau tidak salah yang masih cukup lah, jadi belum dianggap memenuhi masih belum di atas. Ya, itu juga menjadi PR berat, karena begini, pendidikan itu kuncinya di literasi dan di numerasi. Kalau ini bagus, itu insya Allah nanti kualitas anak-anak didik kita ini akan baik. Nah, jadi makanya kepada desa-desa siapapun yang melihat ini bahwa kalau bicara pendidikan itu harus kompleks, itu saya katakan tadi bahwa lihat dari ukurannya seperti apa. Nah, jadi jangan hanya lihat waduh ini gedung udah dibangun, sekolahannya rusak, gitu ya? Bukan seperti itu. Bahkan kita sudah banyak kok artinya contoh-contoh sekolah yang dulunya hanya kayu saja, tapi kan dia menghasilkan kualitas siswa yang akhirnya mereka menjadi pemimpin masa depan. Nah, jadi jangan hanya melihat di satu sisi, tetapi harus betul-betul melihat itu secara kompleks. Nah, bagaimana kondisi pendidikan di Kukar itu tadi saya sampaikan, rapot pendidikan kita sudah bagus.
sudah naik, kemudian kita juga sudah dianggap menuntaskan di tingkat pertama untuk tingkat literasi dan numerasi itu. Alhamdulillah sudah naik, itu sudah kerja keras semua. Karena memang begini, mengukurnya juga itu nggak gampang. Karena yang menilai kan dari pihak kementerian, jadi kita nggak bisa bohong itu data rapot pendidikan. Jadi nanti bisa dilihat di website pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Pendidikan, rapot pendidikan. Kemudian PR yang paling berat sih menurut saya itu adalah masalah karakter. Nah, karakter ini terkait dengan bagaimana literasi, numerasi, dan karakter seorang siswa kita itu hari ini betul-betul sudah menjadi budaya mereka. Budaya mereka tentang literasi, tentang numerasi, budaya mereka, karakter mereka itu sudah kuat. Jadi karena 3 unsur inilah yang menjadi penopang utama dari sektor pendidikan itu. Nah kalau yang lain-lain itu kan hanya pelengkap saja. Walaupun itu standar pelayanan minimal ya, artinya sekolahnya harus baik, segala macamnya itu. Nah itu yang harus saya sampaikan. Jadi alhamdulillah setiap tahun rapot pendidikan kita naik, kemudian juga kita sudah mendapat pengakuan lah dari pihak kementerian. Ya dalam artian nilai rapot naik itu kan berarti kita memang betul-betul dinilai nih. Iya, nah betul. kalau rapot kita nggak keluar itu yang jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan. Saya kira itu. Baik, sejauh ini langkah konkret apa Pak yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di Kutai Kartanegara? Ya, perlu saya sampaikan bahwa banyak sebenarnya program, tapi lagi-lagi memang bukan juga menjadi sebuah alasan bagi kita sebenarnya, karena memang letak geografis Kutai Kartanegara ini mempengaruhi semua program yang kita laksanakan. Karena memang sebaran penduduk, jumlah sekolah kita aja kan SD itu negeri saja 400 lebih. Itu yang negeri, yang swasta itu ada berapa puluh, sekitar 40-an. Kemudian kalau SMP itu ada 109 yang negeri, ada 49 yang swasta. Itu belum lagi PAUD. PAUD itu banyak sekali. PAUD itu ada 29 negeri, 300 yang non negeri, non swasta. Sedangkan kelompok berbelajar juga itu sudah ada 165. Itu belum SMA, belum SMK belum. Nah, karena saya bicara tentang kabupaten ya saya bicaranya pada level saya batasan SMP. Nah, ini membuat situasi kita dengan letak geografis seperti ini harus berpikir program apa sih yang paling memungkinkan. Satu itu terkait dengan geografis kita. Yang kedua, itu harus dikaitkan dengan masa depan apa yang mau kita capai. Makanya tadi saya katakan misi kita itu meningkatkan SDM yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya. Nah, bagaimana kita menciptakan SDM kita ini berakhlak mulia, unggul dan berbudaya dengan tadi. Kemudian yang ketiga tantangan kita adalah masalah IKN. Perkembangan IKN ini akan memacu kita. Yang keempat perkembangan zaman yang dihadapi oleh siswa kita. Nah ini 4 hal inilah yang menjadi patokan kita. Ini kita mau bikin program apa nih? Makanya kita sudah menyusun roadmap ini. Roadmap ini kita buat untuk peta jalan kita nanti ya sampai 2030. Nah harapan kita dengan adanya roadmap itu nanti akan tergambar supaya nanti dinas ini bisa mengarahkan program itu kemana. Memang program unggulan kita hari ini tetap kepada peningkatan kualitas. Kalau masalah peningkatan sarana prasarana itu wajib sudah kita harus lakukan karena itu adalah bagian dari standar pelayanan minimal. Nah program kita yang paling unggul itu adalah sekolah, menjadikan beberapa wilayah kita ini menjadi distriknya sekolah referensi Google. Jadi distrik digitalisasi pendidikan. Nah ini dipacu kenapa? Karena saking jauhnya kita dengan teman-teman yang lain ini, makanya kan interkoneksi internet itu menjadi penting. Nah makanya kita coba bangun program sekolah referensi Google itu sudah berapa tahun ini berjalan. Dan alhamdulillah itu sudah diakui secara internasional bahwa sekolah referensi Google itu yang paling banyak itu adalah Kutai Kartanegara. Sekolah negeri loh ya, bukan sekolah swasta. Kemudian kita juga sudah sempat diundang di Singapura kemarin untuk berbicara di 10 negara.
Itu dihadiri oleh Bu Emi sebagai ketua tim kita yang menangani itu. Kemudian nanti ada beberapa daerah, kemarin Perancis sudah sempat online untuk bertemu dengan kita. Dan insya Allah bulan Juli nanti Jepang akan datang ke KUKAR ini untuk melihat bagaimana sih KUKAR itu meramu bagaimana penggunaan kerudung. Padahal mereka lebih maju daripada kita, dan mereka akan belajar. Karena memang posisi mereka dan kita juga berbeda kan. Makanya tadi saya katakan awal satu letak geografis itu menjadi memicu masalah. Nah kita sudah coba membangun distrik digital supaya nanti sekolah-sekolah ini anak-anak kita itu kita barengkan dengan peningkatan kualitasnya. Makanya kita sekarang sudah mengenalkan sekolah Google itu, anak-anak itu belajar dengan sistem digital supaya dia bisa nanti akan membangun komunikasi dengan dunia luar. Nah, sekarang kan seperti sekolah-sekolah yang ada di Hulu Mahakam itu supaya ditabang, menamang itu bahkan sekolah-sekolah yang dilihat kayu tapi isinya tuh sudah digital. Jadi kita memang betul-betul ingin mencoba meramunya bahwa dari sekian banyak masalah itu program yang paling kita unggulkan itu adalah peningkatan kualitas. Karena sekali lagi kenapa kita kejar? Karena ada dua hal faktor lain tadi. Masa depan yang harus kita hadapi dan IKN yang harus kita hadapi. Nah ini nggak bisa kita, anak-anak didik kita ini kita berikan program yang biasa-biasa saja. Harus program yang luar biasa. Luar biasa supaya mereka bisa memacu semangat mereka belajarnya. Tetapi bukan dalam artian kita mengabaikan program lain. Tetap guru itu menjadi target utama kita untuk kita didik. Nah, makanya sekolah Google pun sebelum siswanya itu gurunya harus disertifikasi. Gurunya duluan yang dilatih. Sertifikasi dan itu sertifikasinya bukan gampang. Mbak Tina itu mereka harus sertifikasi sampai lulus L0, L1, L2 dan itu sertifikasi Asia. Ada jenjangnya ada juga. Jenjangnya. Okay. Mereka sertifikasinya itu sudah Asia Pasifik. Jadi tidak mudah. Nah, itu dengan peningkatan kualitas guru kita harapkan nanti akan mengimbas kepada murid-muridnya. Nah ini yang kita coba, kita ingin mencoba sebuah lompatan lah. Karena kalau KUKAR ini kita tangani dengan programnya biasa-biasa saja itu agak rumit. Kemudian yang kedua program yang sebenarnya seperti sekolah rakyat yang saya ingin dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial itu sebenarnya sudah pernah kita rancang. Di dalam roadmap juga ada yang namanya sekolah boarding itu. Jadi nanti anak-anak yang jauh dalam wilayah jauh itu kita akan kumpulkan dalam satu sekolah terpadu dengan sistem boarding. Tapi skemanya kita masih pikirkan. Nah nanti mudah-mudahan dengan adanya sekolah rakyat ini menjadi contoh. Itu bagaimana sih kita membangun supaya anak-anak ini lebih bisa kita arahkan ke sekolah boarding. Dia betul-betul dididik, dibina untuk menjadi benar-benar dengan kualitas yang terjamin. Kami yakinkan kalau dia sekolah sudahnya satu pintu, dia boarding di tempat itu sendiri, dia akan fokus. Nah, coba ini kan harus tersosialisasi dulu dengan masyarakat. Apakah orang tuanya mau anaknya diserahkan, diboardingkan? Nah, itu kan juga menjadi permasalahannya harus kita sosialisasikan dengan baik. Oke, menarik nih Pak soal sekolah Google. Mereview sedikit. Awalnya seperti apa sih Pak sehingga tercetus atau terjalin kerjasama dengan Google itu sendiri sehingga luar biasa capaian yang sudah diraih oleh Kutai Kartanegara memiliki sekolah rujukan Google terbanyak di Indonesia. Itu prosesnya seperti apa awalnya Pak? Ya memang gini, itulah tadi kita kan mencari program sebenarnya. Awal saya masuk di sini tahun 2021 kita sangat buta lah dalam artian ini pendidikan ini dengan kondisi KUKAR seperti ini dulu anggarannya masih kecil tuh, belum sebesar sekarang. Jadi jangan juga orang-orang wah di sedikit tuh enak besar. Padahal saya masuk tahun 2021 anggaran itu cuma 1,5 saja. Itu gaji saja sudah 800 sampai 900 miliar. Mengcover Kutai Kartanegara. Dan sekarang ini anggaran tetap kita dinas itu hanya 1,8 T itu anggaran belanja tetap. Artinya banyak guru semakin banyak, P3K juga semakin banyak, pembiayaan belanjanya juga semakin besar.
Nah, sekarang kan tidak juga mengurangi dalam arti mengurangi yang lain, tapi kan berarti kan ada membangun programnya harus betul-betul tepat sasaran, cepat prosesnya, dan itu betul-betul bisa cepat dirasakan. Nah, kalau kita hanya mendidik guru saja, melakukan bimtek saja segala macam, itu rasa tidak efektif. Setelah kita perhatikan hasilnya, kita datangkanlah orang yang mengerti, kita datangkan ke sini narasumbernya, atau mereka kita bawa keluar kota untuk melihat. Tetapi tidak ada trigger kuat di situ. Itu yang terpikirkan oleh kita untuk menciptakan satu program. Nah, kementerian pada saat zaman yang menteri terdahulu Pak Nadiem Makarim itu kan lebih kepada sistem digitalisasi pendidikan. Maka ini yang kita tangkap bahwa inilah mungkin yang bisa dijadikan satu program yang sangat erat kaitannya dengan kondisi Kukar yang sangat luas. Kemudian letak sekolah ini sudah ujung ke ujung. Karena kalau orang luar tidak pernah tahu tentang kisah hitam di Kutai Kartanegara ini. Betul, apalagi di dalam, di pedalaman. Di dalam. Mereka datang seperti kawan-kawan tadi, ada saya datang tamu dari Tanoto segala macam. Ya, saya bilang pernah lihat abang juga mereka tidak pernah tahu. Ya memang, karena memang mereka juga kan terbatas pengetahuan tentang wilayah kita lebih paham. Dan kemarin kita juga kedatangan tim Google dari Malaysia. Itu yang menangani Asia Pasifik juga datang ke tempat kita meninjau. Karena memang program ini kenapa kita cetuskan kemarin itu karena memang sistem digitalisasi pendidikan itu harus kita lakukan. Mengingat kualitas pendidikan itu menjadi nomor satu tadi. Karena di misi itu yang diinginkan adalah SDM yang unggul. Kita dengan menjawab setiap pertanyaan ini kaitannya misinya apa sih gitu. Unggul. Nah, unggul itulah tadi kenapa berarti anak-anak ini harus diberikan program yang membuat dia unggul. Maka tadi kenapa kita jadikan sekolah Google supaya anak-anak ini unggul minimal di dalam sistem digitalnya. Dia mengerti baik tentang sistem digital, dia bisa mengoperasikan komputer dengan baik, dia bisa melakukan komunikasi melalui internet dengan baik. Nah, jadi dia ini betul-betul unggul. Nah, harapan kami setelah di SMP, di SMA dia juga akan lebih bisa mengeksplor dirinya gitu kan. Bahwa dia kualitas itu ditentukan oleh kemampuan dia menangkap zaman. Hari ini semua sistem digital. Kalau kita program yang mengacu pada zaman batu kan tidak nyambung dengan persoalan sekarang ini. Makanya zaman sekarang ini zaman digital ya kita harus mengacu kepada sistem. Itulah asal muasal kenapa kita waktu itu diskusi dengan Kementerian Bidang SMP, Pak Nyoman waktu itu direkturnya, ternyata program inilah yang menjadi unggulan. Nah, makanya kita coba lakukan terkait dengan sekolah Google itu. Berjalannya program-program dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara sampai dengan saat ini, Pak, tantangan apa yang dirasakan atau yang dihadapi untuk menjalankan semua strategi tadi, Pak? Ya, kalau masalah tantangan itu kami sempat di beberapa kali acara ya, mengikuti acara dengan berbagai macam latar belakang daerah di Jakarta. Sebenarnya tantangannya hampir sama, yaitu masalah pertama kalau dia daerah yang luas seperti kita itu masalah geografis. Yang kedua itu adalah kualitas guru. Kualitas guru yang menjadi tantangan berat. Karena sekali lagi begini, guru dulu dengan guru zaman sekarang itu berbeda, tidak bisa kita samakan. Kita samakan. Ya memang juga zamannya juga berbeda. Nah, guru sekarang harusnya kan ya kalau kita dari insan pendidikan, kalau saya saja berpendapat bahwa guru di Indonesia ini dihargai murah. Udah tidak boleh seperti itu. Kalau mau bicara tentang pendidikan yang unggul, kita tuh harus jadikan guru itu betul-betul orang yang sejahtera. Sejahtera. Kalau dia tuh harusnya lebih kaya daripada kita gitu. Dan artinya pejabat-pejabat di level kabupaten, karena dia inilah yang akan menciptakan generasi-generasi yang akan datang. Biar lebih fokus. Itu udah sering kali, tapi kan ini tidak bisa serta-merta begitu saja. Karena persoalan guru ini kan sampai ke DPR juga ribet terus tuh, masalah tunjangan nggak dapat lah, apalah. Ya karena memang
guru itu dia dibebani dengan banyak masalah, dia dibebani untuk menciptakan generasi tetapi dia tidak terperhatikan. Nah, pemerintah kabupaten ini sudah cukup luar biasa, diakui oleh semua daerah. Kita memberikan TPP apa segala macam itu, kita termasuk, ya alhamdulillah kita punya APBD yang lumayan besar sehingga kita bisa memberikan lebih. Itu pun bahkan masih dianggap kurang. Ya karena memang kalau mau kita bicara tentang kualitas guru itu harus betul-betul namanya guru ini kan yang digugu dan ditiru gitu. Ya kalau dia sendiri sibuk dengan persoalan, makanya kemarin kementerian bilang, oh guru itu jangan lagi diberikan tugas administrasi, jangan lagi diberikan tugas yang aneh-aneh, dia fokusnya belajar saja, mengajukan proses belajar bagaimana dia mengukur kualitas siswanya. Nah ini menjadi tantangan, kementerian saja bingung mesti bagaimana. Guru maunya, ya kami ini guru yang diminta tetapi kenapa kami tidak diberikan kesejahteraannya. Nah itu tantangan yang terbesar kita adalah kualitas guru. Nah guru, kemudian kenapa hal itu juga terjadi di kita? Kalau di kita ini guru yang berada di wilayah, di wilayah-wilayah hulu mahakam segala macam, secara terevaluasinya tidak rata nih dengan kondisi kita yang ada di sini. Dan seorang guru yang ada di wilayah kita itu tidak bisa sama dengan seorang guru yang ada di wilayah-wilayah Jawa segala macam, berbeda. Bukan juga berarti guru kita di sini kalah level sih, enggak. Banyak juga guru kita yang berprestasi. Tetapi ada juga yang guru itu karena memang kondisi ekonomi, kemudian kondisi wilayah, kemudian dianggapnya juga dia juga perlu mencari tambahan lainnya sehingga juga perlu menjadi perhatian kita. Maka sekali lagi tantangan berat di kita itu adalah masalah kualitas guru kita. Cuma kalau kita memberikan tambahan lebih itu nggak bisa. Karena kan regulasinya seperti apa untuk memberikan tambahan besar seperti itu. Kalau Pak Bupati itu sudah kepala sekolah diberikan tunjangan tambahan. Belum semua tempat loh bisa memberikan seperti itu. Belum sudah konsen. Jadi Pak Bupati sudah konsen sekali. TPP diberikan, segala macam guru tuh kita utamakan, jangan sampai ada keterlambatan apa segala macam bayar gajinya. Karena memang guru inilah kunci dari dunia pendidikan itu, gurunya. Jadi itu tantangan yang paling rumit ya, karena memang karena sekali lagi letak geografis, sehingga guru itu juga karena dia kadang-kadang mau disekuliahkan. Bayangkan saja kita kan bicara kukar nih. Guru guru ya, walaupun beasiswa tapi dia kalau tinggal di Tabak. Dia kuliahnya mau ke Unmul, kapan dia kuliah, kapan dia mau mengajar. Betul. Itu kan jadi persoalan tersendiri gitu. Padahal kita pemerintah kabupaten sudah menyediakan di beasiswa. Oke, kalau guru itu semua kita kuliahkan, yang ngajar di sekolah siapa? Itu kan jadi persoalan. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang saya pikir tantangan yang paling berat di kita itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas guru. Karena harapan kita dengan peningkatan kualitas guru itu seiring nanti paralel dia akan meningkatkan kualitas siswa kita. Oke, seperti yang Bapak sampaikan Pak, tantangan untuk pendidikan di Kutai Kartanegara bukan hanya berjalan, harapannya bisa berlari ya Pak untuk mengejar IKN dan juga perkembangan dunia pendidikan secara global. Ini di depan kita nih ada roadmap yang sudah di launching kemarin ya Pak. Di akhir tahun kemarin, roadmap pendidikan Kutai Kartanegara tahun 2025-2029. Sedikit cerita Pak untuk pembuatan dari roadmap ini sendiri, prosesnya Pak. Ya, roadmap ini kita buat itu tadi dari sekian banyak diskusi kita terkait dengan masalah kondisi kekinian kita. Kemudian melihat apa sih yang menjadi tantangan kita, kemudian apa yang harus kita lakukan. Itu kita ramulah ke dalam satu buku ini. Nah, roadmap ini kemarin kita ciptakan, kita buat dengan melibatkan beberapa tokoh-tokoh pendidikan. Nah, itu nanti akan dijadikan bahan, nanti masukan bagi penyusunan RPJMD ke depan. Supaya ini nanti akan menjadi bahan RPJMD Kukar tahun 2025 sampai 2030.
Nah ini nanti harapannya RPJMD dipakai, dan ini kan selalu ditanya oleh Bapeda juga sudah tahu tentang isi ini. Nah supaya nanti kita mengkonkretkannya bahwa apa yang kita sudah lakukan evaluasinya, apa yang mesti kita lakukan, bagaimana kita nanti ke depan, program apa yang harus paling diprioritaskan, itu semua ada di roadmap ini kita jawab. Nah nanti tadi masukkan di RPJMD akan masuk di renja kita supaya nanti bisa terjabarkan. Makanya kita buat. Jadi dokumen ini bukan dokumen sembarangan, ini dokumen yang disusun oleh para ahli juga yang kita libatkan dengan melihat kondisi real Kutai Kartanegara. Secara garis besar Pak, goals atau target dari roadmap ini sendiri seperti apa? Ya kembali tadi, kita ingin supaya sumber daya manusia di Kutai Kartanegara ini meningkat dalam artian peningkatannya itu di bidang pribadi maupun berkelompok masyarakatnya, itu terkait dengan dia memiliki kemampuan berakhlak mulia, unggul dan berbudaya itu tadi. Nah kemudian berakhlak mulia itu kita seperti program gerakan Eta Mengaji, nah itu dalam rangka peningkatan berakhlak mulia. Nah ini kan sebentar lagi Hari Pendidikan, kita akan mendatangkan Ustadz Hanan Ataki nanti. Nah kalau kita pendidikan tidak mungkin mendatangkan band-band begitu kan. Yang kita datangkan adalah orang-orang yang betul-betul dia konsen di bidang pendidikan, ingin memberikan support kepada siswa, kepada guru. Padahal kita ingin Ibu Aisyah Dahlan, Ibu Aisyah Dahlan, tapi beliau rencananya bulan Juli itu sudah kita jadwalkan juga supaya nanti memberikan motivasi kepada guru-guru. Karena berakhlak mulia itu kaitannya dengan bagaimana kemampuan SDM kita ini, itu berakhlak mulia itu rumit loh menjabarkannya, karena berakhlak mulia itu sudah menyangkut kepada hal-hal yang lebih kepada agamis ya. Agamis, kemampuan pribadi seseorang merubah dirinya menjadi lebih baik. Unggul itu dia lebih daripada yang lain. Berbudaya itu artinya dia punya adab. Nah makanya kita punya bidang kebudayaan itu kita laksanakan festival segala macam. Kita mengenalkan mereka tentang bahasa Kutai, kita kenalkan mereka tentang bagaimana marwah orang Kutai, bagaimana sultanan. Itu mereka dia menjaga adabnya. Budaya itu penting, karena kalau budaya sudah hilang, yakin dan percayalah bahwa Kutai Kartanegara ini juga akan hilang. Siap. Di Hari Pendidikan Pak tahun ini, apa yang ingin disampaikan kepada para guru, para siswa, dan seluruh viewers yang menonton tayangan kita? Ya, saya tidak bisa, pertama tema belum ada, karena memang biasanya kalau tema kegiatan besar seperti Hari Pendidikan itu selalu menunggu dari kementerian. Sampai hari ini belum ada keluar temanya apa. Tetapi pada Hari Pendidikan Nasional tahun ini saya ingin sampaikan kepada semua insan pendidikan, baik itu guru, baik itu tenaga tendiknya, kemudian siswanya, kepala sekolah, kemudian kepada semua orang dinas pendidikan, semua orang-orang yang hari ini bekerja di bidang pendidikan, baik itu yang menangani kesetaraan. Setara itu paket A, paket B, paket C, kemudiannya PKBM, guru-guru yang melakukan proses pendidikan di sektor-sektor kesetaraan, dan kepada masyarakat umumnya. Saya ingin sampaikan bahwa pendidikan itu, kata Pak Saukani HR, itu adalah paspor masa depan. Diingat bahwa untuk menjadi paspor itu menjadi penting, berarti bahwa kita ini dari dulu pendidikan itu sebenarnya sudah selalu menjadi trigger kuat. Makanya Pak Saukani almarhum itu menyatakan bahwa pendidikan itu adalah paspor masa depan. Nah ini tidak salah dan sangat-sangat relevan sekali dengan kondisi kita sekarang ini. Makanya ayo di Hari Pendidikan Nasional ini kita coba terus membangun semangat, kemudian kita coba membangun kebersamaan. Di roadmap ini juga sudah disampaikan bahwa ada 3 fase hal, ada komunitas penting, bahwa keterlibatan pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan keterlibatan institusi pemerintah sekolah itu sendiri itu menjadi penting. Kalau kita pemerintah, sekolah dan masyarakat tidak bisa menyatu, yakin dan percayalah bahwa pendidikan itu tidak akan pernah bisa
maju dan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Sekali lagi semuanya, ayo kita semua segala yang desana yang ada di Kutai Kartanegara ini jangan supan, etam kami juga Dinas Pendidikan ini siap menerima kritik, saran dan masukan. Tapi lebih baik masukkanlah, jangan terlalu banyak kritik tidak jelas. Betul. Masukan yang Kritik membangun. saja yang sebenarnya solusinya apa? Iya. Karena kami ini kan di dinas ini kan banyak juga bukan orang dari basic pendidikan, sehingga memang butuh kami juga belajar untuk itu. Sekali lagi selamat Hari Pendidikan Nasional. Ayo semua etam masyarakat Kutai Kartanegara bersatu padu kita ingin ciptakan sebagaimana keinginan kukar idaman bahwa SDM di Kutai Kartanegara ini berakhlak mulia, unggul dan berbudaya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan kesempatannya sudah hadir pada hari ini. Sebelum kita tutup sesi kita hari ini, saya kembali mengajak Bapak untuk tagline kita Pak, Kopi Idaman. Ya. Masih ingat ya Pak? Kopi idaman. Apa Pak? Nyaman kopinya, Nyaman kopinya, pintar pintar orangnya. orang. Oke, baik. Izin boleh ke kamera tengah ya Pak. Kopi Idaman Podcast. Nyaman kopinya, pintar orangnya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Kami ucapkan kembali selamat Hari Pendidikan Nasional. Momen ini tentunya bukan hanya sekedar seremoni, tapi juga ajang refleksi dan penguatan tekad kita untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan guna menciptakan SDM yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Saya Tina Alfara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.